Desa Rajagung RT 5 RW 2, di mana ini adalah rumah produksi kerupuk uil. Nanti kita akan mewawancarai narasumber Mbak Dewi Naya sebagai istri dari Bapak Risanto untuk mengetahui kesuksesan dari perusahaan pembuatan kerupuk ini. Nah, sekarang kita sedang mewawancarai narasumber kita Mbak Dewi Naya yang di usia mudanya yaitu 34 tahun bisa memproduksi atau mendirikan usaha yang sukses ini. Selamat pagi Mbak. Nah, di sini saya akan mencari informasi tentang bagaimana menjalankan bisnis usaha Mbak Dewi ini. Sejak kapan Mbak Dewi mendirikan usaha kerupuk uil ini? Kalau mendirikan pabrik sejak tahun 2015 nggak salah. Tapi kalau nggak jualan sejak 2011. Berarti udah 5 tahun ini mendirikan usahanya. Berapakah modal awal Mbak Dewi untuk dikeluarkan untuk membuka usaha ini? Nggak tahu ya Mbak, soalnya kan emang kecil-kecilan dulu, dari buat beli bahannya dulu, nggak tahu berapa dulu. Iya. Kalau boleh tahu modal Mbak Dewi ini berasal dari mana ya Mbak? Bank. Dari bank. Apakah modal tersebut sudah kembali dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari? Jenis kerupuk apa yang Mbak produksi? Uil. Kerupuk uil saja ya Mbak. Berapa harga jual kerupuk uil dan perkemasan itu kemudian dijual secara ecer maupun grosir? Harganya kalau masih mentah per kilo 15.000. Kalau dikemas ada yang 1.000, ada yang 2.000. Wes gitu tuh. Ya. Kalau boleh tahu apa saja Mbak bahan-bahan untuk membuat kerupuk tersebut? Pati, tepung ubi ya pati. Ya. Nah, terus ya bahan bumbu-bumbu bawang, terasi, micin, garam. Bahan baku pembuatan kerupuk itu Mbak beli sendiri atau ada pemasok yang menyetorkan ke Mbak? Ada pemasok. Oh, berarti Mbak tinggal mengambil apa beliau ke sini? Aku tinggal telepon, nanti dikirim. Apa saja ya alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan kerupuk uil? Banyak, di gudang, nanti lihat tenang. Nanti kita akan melihat proses di gudang bagaimana pembuatan kerupuk. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat kerupuk dari sampai adonan dan sudah jadi kerupuk matang? Pertama hari ini buat adonan, kan nggak bisa langsung dimasak. Besok mulai diolah. Kalau hari ini panas, cuacanya bagus, tengah hari udah bisa dikemas. Tapi lah hujan mendung kayak gini, minggu besok. Tapi kualitasnya beda. Oke. Berapa lama waktu penjemuran kerupuk tersebut Mbak? Setengah hari cukup. Panas ya. Oh iya. Kan cuaca seperti ini kan ada hujannya toh Mbak. Terus itu selain dari faktor cahaya matahari itu penjemuran kerupuk itu apa bisa dari yang lain? Bisa sebenarnya di oven, tapi aku belum punya alatnya. Oh iya Mbak. Jadi aku cuma tergantung sama matahari. Seandainya mendung ya guys, tutup. Berapa kilo minyak dan jenis minyak apa yang digunakan untuk menggoreng kerupuk? Kan biasanya ada tuh Mbak yang minyak itu kalau buat orang-orang itu buat bikin batuk seperti itu. Oh enggak, nah, kalau kerupukku ya, sekali goreng aku enggak mau, enggak ngarani apa jantah kuwi harus habis. Jadi rasanya tetap enak, enggak tengik. Iya kan ada tuh Mbak yang kerupuk itu jenisnya itu ada yang agak tengik gitu. Enggak kalau di sini 1 minggu kuat kok. Oh iya, berapa kilo Mbak biasanya digunakan? Aku gorengnya kan 1 minggu sekali, kadang 1 minggu 2 kali, enggak mesti, tergantung pasar. Lah pasar rame bisa 3 kali seminggu, kalau sepi 2 kali atau bahkan cuma 1 kali. Sekali goreng biasanya aku butuh minyak sekitar 100 kilo. 100 kiloliter. Sekali produksi Ibu bisa menghasilkan berapa kilo kerupuk?
sekali produksi satu mesin tak target anak-anak di aniku karyawanku tak target 1,5 kental. Aku ada 2 mesin, berarti maksimal tak buat maksimal 3 kental. Tapi kan kadang anak ada yang ada yang masuk, ada yang enggak. Kadang cuma jalan 1 mesin itu pun enggak maksimal. Tapi tak target sehari paling enggak 2 kental. Sehari menghasilkan 2 kental kerupuk. Apakah Mbak dalam produksi kerupuk membuat sendiri atau dengan bantuan orang lain seperti karyawan gitu Mbak? Bantu karyawan. Berapa orang karyawan yang Mbak bantu dalam usaha Mbak ini? Kalau untuk pembuatan kerupuk sekitar 8 atau 9 ya. 8 orang, nanti yang emas sekitar 5 orang. Ya, berarti 8 sama 5, berarti 13 orang total seluruh karyawan. Berapa upah gaji karyawan yang Mbak berikan kepada setiap itu karyawan itu? Kemudian di setiap gajinya itu 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali? Aku harian ada yang 40, ada yang 50. Yang harian ya, itu terimanya setiap hari Sabtu. Tapi kalau yang bungkus kerupuk perolehan borongan. Oh iya, berarti per 100 7.000. Berarti kerupuk yang dibuntel itu dihitung itu? Itu buntelan ya? Iya, per bungkus. Per 100 bungkus 7.000. Jadi satu orang bisa menghasilkan 100 bungkus itu 40.000 gajinya. Bukan, 7.000. 7.000. Apakah Mbak pernah mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha kerupuk? Mbak, setiap usaha pasti ada kesulitan, tapi gimana kita cara menangani? Ada kesulitannya. Iya. Terus kemudian solusi yang Mbak berikan untuk kadang pasar kan sepi. Ya. Ya kita cari, aku buat tewil, nanti saya tak jual macam-macam. Aku cari krecek dari tempat lain, tak goreng sendiri, tak jual. Jadi bisa macam-macam sesuai permintaannya pasar. Ya, Mbak. Bagaimana Mbak dalam strategi memasarkan kerupuk? Apa ya strategi? Mau cuma ke pasar, nggak ada. Harus kita asal rasanya tetap dijaga, kualitas sama rasa harus tetap dijaga. Berarti Mbak menyetorkan kerupuk ke pasar, jualannya di pasar. Daerah mana saja yang Mbak dalam masakan kerupuk? Kalau yang mentah pun diambil loper. Ada yang dari Trenggalek, ada yang dari Blitar, itu yang mentah. Ya. Tapi kalau yang sudah matang dijual, yang dikemas itu di pasar Ngemplak. Oh iya, berarti mentah itu kreceknya itu diambilin loper-loper, kemudian yang matang kerupuk jadi itu dijual di pasar Ngemplak. Bagaimana Mbak dalam percaya orang untuk menitipkan kerupuk pasar itu? Kan dibeli. Terserah. Ya. Bagaimana jika kerupuk yang dititipkan itu tidak laku, kemudian bagaimana cara membayar orang tersebut pada Mbak? Awalnya kan dibeli, seandainya ada yang tidak laku kan dibalik nih, dikembalikan, ya sudah tak ganti yang baru. Oh iya. Apa yang dilakukan Mbak terhadap kerupuk balen? Kan ada Mbak kerupuk balen yang udah istilahnya melempem gitu dibalikan. Ada. Kalau membalikan masih kondisinya bagus, cuma iem dikit gitu tak olah lagi bisa. Tapi kalau udah parah ya wes dibuang. Apakah Mbak pernah mengalami penipuan selama menjalankan kerupuk ini dan bagaimana solusinya? Ya ada, dulu ambil, seandainya ngambil, Mbak, aku ambil dulu, nanti uangnya akhir kalau udah kejual semua. Oh iya, enggak apa-apa, tapi ternyata dia enggak kembali. Ya sudah, dia aja yang enggak terserah, enggak apa-apa. Kan enggak banyak juga, kalau baru kenal kan enggak mungkin banyak tak kasih. Iya. Apakah di masa pandemi ini berpengaruh terhadap penjualan kerupuk Mbak? Pengaruh sekali. Berapakah omset Mbak dalam 1 bulan pada saat sebelum pandemi? Kan bisa dikalikan, tadi aku bilang tak buat maksimal 2 kental.
per kilonya 15.000. Nanti mbaknya bisa ngitung sendiri. 2 kental per kilonya 15.000. Apakah omset Mbak selama awal masa pandemi dan apakah sekarang omset sudah kembali normal? Belum, tapi ya enggak separah awal-awal corona. Sekarang sudah mulai naik, tapi ya enggak bisa kayak dulu. Iya, berarti alhamdulillahnya sudah naik. Ya mulai, tapi enggak bisa kayak dulu. Belum bisa. Apakah Mbak punya usaha lain untuk menyambung kebutuhan di masa pandemi ini? Iya. Khusus Berarti khusus kerupuk saja ya Mbak. Pernahkah Mbak mengalami kerugian dalam menjalankan usaha kerupuk ini dan bagaimana dalam mengatasi hal tersebut? rugi. Kalau rugi pernah. Lalu ketika anak Jumatan, di sini saya pegang wakah. Iya. Udan, pres, kadang wis meh garing nggak jadi jenang meh bapakku. Air tapi ndak buang, ndak rugi, cuma rugi biaya kak operasionalnya air. Nanti tak olah lagi bisa. Berarti kerupuk yang kehujanan itu bisa diolah kembali? Bisa. Kerupuk ndak ada yang buang. Oh, Enaknya gitu. iya, Mbak. Tapi cuma rugi biaya operasionalnya. Iya. Ini juga ya mana Iya, biaya karyawannya. Apakah Mbak selama masa pandemi ini mengurangi karyawan atau malah menerima karyawan baru? tak kurang. Mengurangi. Dulu 15 lebih. Tapi waktu corona permintaan pasar menurun, anak yang enggak kurang disiplin, tak kurang. Untuk meminimkan biaya operasional juga ya kan apa itu Barangku kan numpuk, kayak permintaan nggak terlalu banyak, daripada terus operasional aku mengeluarkan biaya terus, tak kurang. apakah Mbak dalam merekrut karyawan di sekitar usaha ini atau di luar desa juga? Kalau aku siapa yang kerjanya tenanan, dia pengen kerja, sregep, tak terima. Ada yang dari tapi cukup daerah sini, kebanyakan daerah sini. Iya. Tapi ada yang dari Tanam juga ada, dari ada. Cuma kebanyakan dari Rejang. Bagaimana Mbak dalam strategi branding menggunakan nama produk atau label pada usaha kerupuk Mbak? Kan biasanya kemasannya itu menarik, terus ada labelnya. Jadi Kemasannya bagaimana Mbak? biasa plastik biasanya ini kasih tak lapel ya. Iya. Aku tanpa merek sudah biasa kayak gitu. Orang-orang sudah mengenalnya. Sudah mengenal dari rasa. Oh, iya. Berarti kerupuk biasa itu dibuntel plastik, plastik yang panjang. Terus Wes tahu itu nanti kerupukku tahu kalau itu rasanya yang lainnya nggak sama. Iya. Apakah Mbak pernah mendapatkan bantuan dana UMKM dari pemerintah? Kan sekarang lagi musim Mbak ini. Nah, aku ada utang, katanya nggak boleh yang ada utangnya. Oh iya. Berarti nggak merata. Seharusnya semua dapat dapat dampak ya. Iya. Tapi aku nggak dapat. Kan harus toh Mbak, ada yang itu, ada yang segini kan tiap orang berbeda toh Mbak. Ya, aku nggak dapat. Itu dapetnya yang dari HP apa namanya? Iya. Lupa aku. Tak Itu kerja apa prakerja. ya? Nah itu aku dapat. Itu kan iseng. Iya. Dalam pas dapat. Iya, itu kan prakerja kan secara online. Tapi kalau yang dari desa Iya. nggak ada. Bagaimana cara Mbak bertahan dalam usaha di masa pandemi ini? Ya itu tetap aku rasa harus tetap masuk bahan mahal, apapun mahal, jalan mahal, semua kualitas harus tetap sama. Iya. Bagaimana jika ada orang lain yang menjual produk kerupuk uyel yang sama dengan Mbak? Banyak saingan, setiap usaha pasti ada saingan, nggak perlu itu rezeki kan saya ngatur toh Mbak. Iya. Pokoknya kita tetap usaha gitu. Iya. Bagaimana pesan yang dapat Mbak sampaikan kepada orang yang memiliki usaha agar semangat menjalani usahanya? Pesannya apa ya? Lihat saja usaha seseorang tidak akan mengkhianati hasil kok. Ketika kamu berusaha, apapun itu akan sesuai dengan usahamu. Hasilnya pasti sesuai. Nah, saman tidak sregep, saman males, hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi seandainya saman maksimal berusaha,
kayak aku nggak ada modal mbak dulu, modalnya dari bank. Aku pokoknya harus jadi dan berusaha terus, nggak lelah pokoknya. Insya Allah jadi. Kan ada tuh mbak yang di tengah jalan gitu berhenti. Ya mungkin ada kendala, pasti ada kendala, tapi gimana kita menyikapinya. Bagaimana cara mbak mengarahkan generasi muda agar termotivasi untuk berwirausaha? Ya dia melihat ketika orang berusaha, oh ini loh hasilnya, biar dia lihat saja. Toh aku nggak bakat kok ngomongin sopo kudu ini, biar dia lihat saja. Kan generasi muda sekarang kan maunya kan yang serba gampang gitu. Instan ya? Iya. Padahal nggak Padahal iya nggak semudah itu, cara prosesnya melalui rintangan-rintangan usaha seperti itu. Sekian wawancara dari narasumber, semoga bermanfaat. Kemudian nanti kita akan melihat proses produksi pembuatan kerupuk uyel. Terima kasih Mbak Dewi. Ini adalah proses pemanggangan adonan kerupuk yang nanti dibuat kerupuk. Masih dengan bahan bakar alami, kayu bakar. Teman-teman, ini adalah proses pencetakan kerupuk uyel menggunakan mesin seperti ini. Tepung untuk pembuatan kerupuk. Ini adalah proses penjemuran kerupuk uyel, di mana bila adanya terik matahari sehari akan kering dan kemudian bisa langsung digoreng. Ini adalah proses pembungkusan kerupuk, di mana kerupuk dijadikan kepada kantong plastik. Ini adalah tempat yang digunakan untuk menjemur kerupuk.